Karena ulama-ulama sufi dulu, bahkan bukan hanya ulama sufi, bahkan ulama ahli nahwu, ya, balaghah, sharaf, itu banyaknya dari Ajam, dari Parsi. Dan Imam Abu Hanifah itu bukan Arab, ya, tetapi Parsi. Tokoh-tokoh ulama sufi Al-Kisai, Al-Farai, Al-Khuzwaini, Sibawaihi, itu ulama Parsi, bukan ulama Arab. Tokoh-tokoh sufi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri keturunan Arab tapi besar di daerah Khuzwain, daerah Jailan, ya. Itu di wilayah Parsi. Naqsyabandi, Al-Asfahani, ya, Al-Farra, terus ya. Sehingga banyak literatur agama ditulis dalam bahasa Parsi. Bahasa kedua adalah bahasa Melayu, ya. Dulu ulama menulis terutama tasawuf dalam bahasa Melayu. Kemudian di Parsi banyak tulisan yang diterjemahkan ke bahasa Arab, termasuk kitab ini. Tapi sayangnya karya ulama Nusantara ini Asia Tenggara, ya, tidak ada yang menerjemahkan, ya, ke dalam bahasa Arab. Di samping tokoh-tokoh ulama Nusantara pun banyak menuliskan dalam bahasa Arab. Kal Muslim Melum, mukaddimahnya halaman 23, ya. Kimia ini kimia, ya, tapi kalau kita terjemahkan formula, ya, formulasi kebahagiaan. Bagaimana cara meracik, ya, membuat kimia. Kan kimia itu sesuatu yang tidak berguna lalu diolah menjadi sesuatu yang berguna. Nafsu ini tubuh sifatnya nafsu, dianggap sesuatu yang tidak memberikan manfaat, ya, tidak jadi obat. Tapi jika diolah, ya, maka justru akan memberikan kebahagiaan. Nah, maka kimia ini satu formula, ya, formula apa formula itu, racikan kebahagiaan.
Kita baca muqaddimahnya ya, tabarrukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wahdahu nasta'in. Alhamdu wa syukrul jazil bi'adadi nujumis samai wa qataratil matar wa awraqis syajar wa rimalis sahra wa dharratil ardi was samai lillahil wahid fi sifatihi al-mutafarridi fi jalalihi wa azamatihi al-muta'ali fi kibriyaihi wa majdihi alladhi lam ya'lam kamala jalalihi makhluqun wa la sabila ila ma'rifatihi haqqal ma'rifati illa siwah bal innal iqrara bil ajzi an idraki haqiqati ma'rifatihi muntaha ma'rifati siddiqin kama anna al-i'tirafa bit taqsir fi hamdihi wa thana'i alaihi muntaha thana'il malaikati wal anbiya. Bahwa puji syukur kehadirat Allah sebanyak bintang di langit, tetesan hujan, dedaunan pohon, pasir di padang di Sahara, dan atom ya, di bumi dan di langit hanya kepada Allah Al-Wahid fi sifatih ya, yang tunggal dalam keagungannya fi jalalihi wa azamati al-muta'ali fi kibriyaihi, luhur dalam kebesarannya dan keagungannya yang tidak ada satu makhluk pun mengetahui kesempurnaan jalalnya, dan tidak ada jalan untuk mengenalnya sebenar-benar mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri. Bahkan al-iqrar bil ajzi an idraki haqiqatin an idraki haqiqati ma'rifatihi muntaha ma'rifati siddiqin. Mengakui lemah untuk mencapai hakikat makrifat kepada Allah itu puncak makrifatnya para siddiqin. Sebagaimana i'tiraf kepada ketidakmampuan dalam memuji kepada Allah itu adalah puncak pujian malaikat dan para nabi. Wa ghayatul aqli fi mabadi'i isyraqi jalalihi ya, al-hiyarah wa muntaha sairi salikin wal muridin fi talabil qurbi min hadrati jamalihi wa dahsyah. Puncak akal ya, dalam mabadi isyraq jalalihi, dalam memahami mabadi isyraq jalalnya itu adalah al-hiyarah. Jadi puncak akal untuk memahami sinar kebesaran Allah itu adalah bimbang. Dan puncak perjalanan para salikin wal muridin di dalam mencari dekat kepada hadrah jamal Allah adalah dahsyah ya, kagum. Panqita'ul amali fi asli ma'rifatihi ta'til ya, terputusnya harapan untuk mengetahui asal ma'rifatnya itu ta'til. Waddi'a'u kamali ma'rifatihi darbun min khayali tasbih wa tamthil. Mengaku sempurna mengenal Allah itu adalah khayal, semacam khayal ya, khayalan tasbih dan khayalan tamthil. Karena pengakuan seorang ahli kalam pun, ahli tauhid maksudnya akidah ya, kullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Segala yang terlintas dalam akal tentang Allah, sama sekali Allah tidak seperti itu ya. Tura man dzalladzi yudriku azamata dzatih
lihatlah siapa yang dapat mencapai keagungan zat Allah. Wa ayu qalbin yungkiru dalaila wa ajaibi sun'ih walau lilahdha. Hati mana yang mengingkari bukti-bukti dan keajaiban ciptaannya meskipun sejenak. Faman ta'ammala fi nafsihi ayana athara qudratihi. Barang siapa yang merenungkan dirinya, ya, dia akan ayana, artinya mendapatkan ain, ya. Bukti mendapatkan bukti asar kekuasaannya. Wa tajallat lahu anwaru azamatihi, dan akan nampak kepadanya cahaya keagungannya. Wan kasyafat lahu gharaibu wa bada'iu hikmatihi, tersingkap keunikan hikmahnya. Wa alima anna kulla syai'in faidun min nurihi wa ata'ihi, dan dia akan mengetahui bahwa segala sesuatu limpahan dari cahaya dan anugerah Allah. Wa annahu laisa simata syai'un alal haqiqa illallah, bahwa di sana tidak ada sesuatu secara hakikatnya melainkan adalah Allah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa qudwatil mu'minin an-nabiyil mukhtaril amin wa ala sahabatihi wa ali baitihi ajma'in zawil qudwatir rafi'ati wa manarati tariqi syariati amma ba'du. Fal mar'u fi hadhil hayati lam yukhlaq abatha. Ya, manusia di dalam kehidupan ini tidak diciptakan secara sia-sia, abath. Wa inna ma'amaluhu azim, ya, pekerjaannya, amalnya sungguh besar. Wa khataruhu jasim, dan khatarnya artinya kepentingannya, artinya, ya, itu sangat besar. Wa mahma yakun fa innahu laisa abadiyan wala azaliyan, sekalipun adanya dia tidak abadi, tidak azali. Fa nihayatul badani illa turab, karena badan berakhir di tanah. Wa nihayatur ruh ila bari'iha, sedangkan berakhirnya ruh kepada Tuhannya. Wa huma, dan keduanya imma fi a'la illiyin, akhirnya berada di tempat yang paling tinggi, au fi asfala safilin, atau di tempat yang paling rendah. Wa ala raghmi min anna jauhara al-insani qad rukiba min akhlatin. Meskipun demikian, bahwa esensi manusia itu disusun terdiri daripada campuran min sifatin bahimiyah, sifat binatang, wa syaitoniyah, dan sifat-sifat syaitan. Illa annahu bil mujahadati was sabri qadirun ala tathhiri nafsi, melainkan dengan mujahadah dan sabar mampu membersihkan, mensucikan dirinya, nafsunya. Wastihqaquhu al-qurbu min hadrati rabbi, dan berhak dekat kepada Allah. Wa in dhalla asiru syahwatihi wa ghadabihi in hadara ila asfali safilin, kalau dia menjadi tawanan syahwat dan marahnya, maka dia akan berada di bawah asfala safilin. Ya. Syahwat dan ghadab ini adalah nafsu. Nafsu itu ada dua macam, nafsu syahwat dan nafsu ghadab. Ila maqamil bahaim wasibai wasyayatin. Dia gugur jatuh kepada maqam bahaim, binatang ternak, wasiba, binatang buas, wasyayatin, dan syaitan. Amma in takhallasa min ribqati syahwati wal ghadabi, adapun jika dia terbebas, ya, dari belenggu syahwat dan ghadab, wa takhatta asrahuma lahu, dan dia melangkah, ya, artinya justru menjadikan syahwat dan ghadab itu sebagai tawanannya,
Wasara malikan, dia menjadi raja, mutasarrifan, fihima, yang mengendalikan keduanya. Huna yartaqi ila a'la illiyin, maka meningkat kepada a'la illiyin, ila manzilatil malaikatil muqarrabin, kedudukan malaikat muqarrabin. Wa inda idzin yujdaru bihi an yakuna 'abdan lillahi rabbil alamin. Ketika itu dia patut menjadi hamba Allah lillahi rabbil alamin. Salah hidup, perjalanan hidup ini kita bukan untuk makan, bukan untuk tidur, bukan untuk bersuami, beristri, beranak, mengejar pangkat, duduk, bukan. Itu semua adalah sarana untuk mengenal Allah dan mengendalikan hawa nafsu dimanapun Allah mendudukan kita sebetulnya. Ya. Kita berbicara nafsu, jangankan orang yang hidup, berkeluarga, beranak, istri, kemudian dia hidup di dalam kasbiyah, di dalam dunia. Ya, hatta orang bekerja di dalam, bukan bekerja artinya berkhidmat di dalam agama pun, jika dia tidak pernah masuk kepada tajribah ruhiyah ini, tidak menyadari bahwa hidup ini untuk mengenal Allah, maka tetap saja. Itu sebab sering kali kita dengar orang sufi lebih memuji orang yang di dunia, mikirin dunia, daripada orang yang di agama karena dunia. Gitu. Karena manusia terdiri dari dua unsur, tubuh dan ruh. Nah, tubuh ini mempunyai sifat nafsu, terdiri dari dua, syahwat dan ghadab. Apakah dia dibelenggu oleh itu atau dia menguasai nafsu itu? Siapapun dia, duduk dimanapun, sebagai apapun, indaha yash'uru bi ladzatil qurbi min Allah, pada saat wa tilka wallahi manzilatul malaika, ketika dia menjadi hamba Allah itu, maka wa tilka, dan itu adalah demi Allah kedudukan malaikat. Wa ghayatu ma yartaqil bi ilahi al insanu min darajatin, dan puncak yang dicapai oleh derajat yang dicapai oleh manusia adalah bagaimana hidup dengan rohani. Kunu rabbaniyin, ya, jadilah rabbani. Indaha yas'ur, pada saat itu dia merasa kelezatan dekat kepada Allah. Wal unsi bihi, dan merasa unus itu nyaman, ya, nyaman dengan Allah. Wa man ayanatil kalladza, barang siapa yang mendapatkan secara nyata kelezatan itu, falan yasbira anha lahzatan, maka ya, dia tidak akan sabar, ya, dari kelezatan itu. Artinya tidak sabar, terus ingin itu sabaran. Ya. Wa in kana na'imul badani fil jannati in ikasan li surati hifzil aini wal farji wal batan, fa inna dzalika yasirun jahidun amama na'imil qurbi min Allah. Jika nikmat badan di surga adalah pantulan daripada gambaran pemeliharaan mata, farji dan perut, dan itu mudah, ya. Fa inna dzalika yasirun zahidun amama na'imil, mudah dan ya, dapat dapat dihindari, ya, di depan nikmat dekat kepada Allah. Waladzatun nazri ila wajhil karim. Karena nikmat di surga itu, balasan-balasan di surga itu adalah karena dia menjaga mata, menjaga farji, dan menjaga perut. Tapi bagi orang yang dekat kepada Allah, ya, dia akan melihat Allah, dan maka mudah bagi dia untuk melakukan itu. Innal insana mundu khalqihil awal mafturun alal hirsi wal jubni wad dha'fi wan nuqsan.
wala yumkin lahu taghyiru dzalik. Manusia sejak diciptakan pertama itu memang punya fitrah al-hirs, ya. Apa hirs itu? Tamak, ya, kalau bahasa kita aja tamak, serakah, tamak, dan ya, pengecut, lemah, kurang, dan itu tidak dapat dirubah. Wal usulu ilal kamalil basyari illa wala yumkin lahu taghyiru dzalika wal wusul lil kamalil basyari. Tidak mungkin dirubah itu dan tidak mungkin sampai kepada kesempurnaan manusia illa bil mujahadati was sabri, melainkan dengan mujahadah dan sabar. Fakama annahu minas sabi an yatahawwala an-nahasu ila dhahabin khalis bi sifatihi wa naqaihi. Sebagaimana susah merubah tembaga menjadi emas murni, ya, dalam sifat dan kejernihannya. Kadzalika fa inna tahawulal insani min sifatil hayawaniyah ila taharatil malaikiyah, ya, wa min sama ila sa'adatil abadiyah amrun sa'bun asirun la yastati'uhu kullu insan. Begitu juga merubah manusia dari sifat binatang menjadi suci, sifat suci malaikat, ya, dan dari sana terus mendapatkan kebahagiaan abadi adalah perkara yang sa'ab, ya, susah, asir, ya, sulit, tidak mampu semua orang. Wa min huna kana al-gharadu min hadzal kitabi ijla'a hadhihi al-akhlaq wa bayana haqiqati sa'adatil abadiyah. Dari sinilah tujuan kitab ini apa? Menjelaskan campuran ciptaan manusia ini. Manusia di dalamnya ada sifat binatang ternak, binatang buas, dan sifat syaitan dan sifat malaikat. Lalu kitab ini juga tujuannya menjelaskan hakikat kebahagiaan abadi. Nah, bagaimana merubah ini menjadi ini? Ya, kan kimia itu kan upaya merubah sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi manfaat. Nah, maka bagaimana mengolah nafsu, ya, dengan sifat-sifat yang rendahnya itu, ya, menjadi mulia dan baik dan mendapatkan kebahagiaan abadi. Karena kebahagiaan yang dicapai oleh sifat nafsu, baik syahwat atau marah, ya, dengan anggota tubuhnya, itu tidak abadi kebahagiaannya, ya. Mata kan bahagianya ngelihat yang cakep. Bini kan cakep ada batasnya. Umur kita kawinin umur 20 cakep. Coba udah umur 80, ya, lakinya kayak ngelihatnya merem gitu. Ya, semua yang dinikmati oleh anggota tubuh dan orang merasa bahagia, ya, semua fana. Namun bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan abadi ini? Nah, ini maka ada formulanya, ya. Ada formulanya. Wala syakka anna jawhara syai'i lahu minal ahamiyati ma lahu bi bayani qadrihi fa ayu tafawutin narahu baina adh-dhahabi wan nahas bistisna'i launuhuma tamaman katafawuti baina sifati akhal ahyawanati wa sifatil malaikati wa baina asfala safilin wa ala ilin. Dan jelas bahwasanya esensi manusia, ya, punya kepentingan, ya, punya urgensi apa yang ada pada dirinya untuk dijelaskan nilainya. Maka apakah perbedaan yang kita lihat antara emas dan tembaga, ya, tanpa melihat warnanya mungkin sama. Sebagaimana perbedaan antara sifat hewan dan sifat malaikat, antara orang yang mendapat kedudukan rendah dan kedudukan yang tinggi di akhirat.
Inna samrata ma'rifati kimiyai sa'adati laisat sa'adata fid dunya. Mengetahui formula kebahagiaan ini bukan kebahagiaan di dunia. Fakam sayu'ammar al-insanu fiha in ummir wa innama hiya sa'adatul abadiyah fil akhirah. Berapa banyak orang sayu'ammar dibikin umur panjang ya orang manusia di dunia itu. Ya, jika dibikin panjang, namun kebahagiaan abadi adanya di akhirat. Wa na'imul baqi bila kadarin wala nihaya. Nikmat yang kekal tanpa ada keruhnya, tanpa ada akhirnya. Wa kama anna an-nasa la yajiduna al-kunuza fi khazaini ajdadihim wa innama yajidunaha fi khazainil muluk. Ya, sebagaimana orang enggak mendapatkan simpanan emas itu di berangkas nenek moyangnya. Ya, kalau mau nyari adanya adalah di berangkas raja. Kadzalika fa inna kimia sa'adatil abadiyah la tujad illa fi khizanati malikiha. Nah, maka formula kebahagiaan abadi itu hanya ada di berangkas rajanya. Ya. Dan wa jannati khaliqiha, dan surga yang menciptakannya. Wa khizanatullahi fis sama'i dzatu malaikatihi wa khizanatuhu fil ardi qulubu anbiya'ihi wa rusulihi. Adapun simpanan Allah di langit itu malaikat bentuknya. Kalau simpanan Allah di bumi adalah jiwa-jiwa para nabi, para rasul. Man rama kanjar rahman wa bahasa anhu fi ghairi khizanatihi faqad dhalla at-tariqu wal makanu. Orang yang menuju kepada simpanan Allah dan mencarinya di bukan berangkasnya, maka akan sesat perjalanannya dan sesat mendapatkan tempatnya. Wa aqibatu amalihil khusran, akibatnya kerugian. Wa ma'alu amrihi al-hirman, dan berakhir kepada al-hirman. Hirman itu artinya tidak mendapatkan. Ya. Wa yaumal qiyamati ya'ti fi zumratil muflisin. Ya, dan di hari kiamat nanti dia datang masuk kepada golongan yang bangkrut. Wa yaktasi thawbal hairin, dan berpakaian dengan baju orang-orang yang bingung. Inda idzin yuqalu, pada saat itu dikatakan, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Di akhirat itu kata Allah, fakashafna anka, akan kami singkapkan tentang dirimu. Apa yang disingkapkan? Ghita'ak, kamu tidak kenal dirimu, tapi di akhirat Allah singkapkan. Fabasaruka, matamu pada hari itu hadidun, tajam sekali melihat hakikat. Ya, Al-Quran menggunakan kata hadid. Ya, pisau kan hadid itu tajam sekali. Ya, artinya tembus. Ya. Orang tidaklah mengenal hakikat dirinya. Ya, beruntungkah, rugikah? Ya, itu di akhirat nanti. Famin rahmatillahi ta'ala al-wasi'ati bi'ibadihi an arsala lahum arba'ata alafin wa mi'atan wa isrina nabiyan. Salah satu rahmat Allah yang luas kepada hambanya, Allah mengutus untuk mereka, yang hambanya, 4.120 nabi, liyubayyinu lahum hadha tariq, untuk menjelaskan jalan ini. Nah, tariqas sa'adah, jalan kebahagiaan. Wa yahmalu qulubahum, dan membawa hati mereka bidakwati warifq, dengan dakwah dan kelembutan, alal mujahadati was sabr, untuk mujahadah dan sabar, waqtisabil fadail wal akhlaqil hamidah, dan mendapatkan sifat-sifat utama, artinya kebaikan dan akhlak yang terpuji. Wa yad'uhum ila tajannubi radha'il, dan menyuruh mereka untuk menjauhkan sifat-sifat rendah, wal akhlaqi dzamimah, sifat tercela, wa afatil qulub, dan yang sesuatu yang merusak hati. Wa min ajli dzalika kana min ajalli ni'amillahi ta'ala ala ibadihi an istafa minhum anbiya tahirina wa ubadan salihin. Untuk semua itu,
adalah salah satu nikmat yang paling besar untuk hambanya adalah Allah telah memilih di antara mereka para nabi-nabi yang suci dan hamba-hamba yang soleh. Yaqulu ta'ala yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia adalah Malik. Allah adalah Malik yang kudus, yang aziz, yang hakim. Dialah yang mengutus ya, kepada ummiyin, kepada para ummiyin seorang rasul ya, dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka, mengajarkan mereka kitab dan hikmah ya, karena mereka dulu sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Payuzakkihim, itu ada kalimat payuzakkihim bitathhirihim, mensucikan di situ artinya mensucikan minas sifatil hayawaniyatiz zamimah ya, dari sifat-sifat hayawan dan zamimah. Wa ya'limuhul kitaba wal hikmah, mengajarkan mereka kitab dan hikmah, liyaksibahumus sifatil malaikatil hamidah, untuk memperoleh sifat malaikat yang terpuji. Wal maqsidu min ma'rifati kimia sa'adati an yatatahharal insanu min kulli ma yajidu fi nafsihi min sifatin naqs. Apa maksudnya mengetahui kimia sa'adah ini? Formula ya, setiap obat kan ada formulanya ya, bagaimana membuatnya, dari apa saja gitu, dan bagaimana untuk mendapatkan formula untuk mendapat kebahagiaan. Maksudnya apa? Adalah manusia itu mensucikan dari sifat-sifat yang kurang yang didapatkan dalam dirinya. Wa yatazayyana bikulli ma yajidu fiha min sifatil kamal, dan berhias dengan sifat sempurna ya, dengan segala yang ia dapatkan juga ya, di dalam dirinya. Wa jama'u dzalika kullihi an yatahawwala 'anid dunya wa yaltaji bi kulliyatihi ila Allah. Dan dengan menghimpun semua itu ya, maka manusia akan yatahawwal, berubah ya, dari dunia dan kemudian menuju total kepada Allah. Wa dzalika ainu ma amara Allah taala bihi nabiyahu. Dan inilah inti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya dalam firman-Nya, wa dzkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Berzikirlah ya, atau sebutlah ya, zikirlah dengan nama Tuhanmu dan tabattal ilaihi ya, artinya tabattal ilaihi itu tabattul itu tawajjuh ya, tawajjuh, menghadap kepada Allah tabtila. Tabattul itu al-inqita'an kulli syai', terputus dari segala apapun ya, dan tawajjuh kepada Allah ya, artinya tujuan hidup ini Allah saja, karena yang lain Allah yang atur ya. Wa hadhihi kimiya'us sa'adati, inilah formula kebahagiaan. Amma unwanuha pama'rifatu arba'ati umurin, judulnya yaitu mengenal 4 perkara. Wa kadza arkanuha arba'ah, rukun 4 itu 4. Wa kullu ruknin bihi usulun asyr, setiap rukun mempunyai 10 dasar. Wa ala dzalika kama awdahtu fi fahrsil kitab, sebagaimana yang dijelaskan di dalam daftar isi kitab itu. Fa inna ladaina arba'ata anawin, kami punya 4 judul. Wa arba'atu arkan, 4 rukun. Wa arba'ina aslan, jadi 40 asal. Wa hadza ma sanufassilu al-qaula fihi, insyaallah akan diterangkan secara tafsir.
Al-unwanul awal, judul pertama, Ma'rifatun nafs. Jadi bagaimana cara untuk membuat formula kebahagiaan? Yaitu upaya untuk mensucikan sifat-sifat buruk di dalam diri kita, atau merubah sesuatu ya, dengan sesuatu, mendominasikan sesuatu oleh sesuatu. Itu kan proses kimia kan begitu. Yang pertama adalah mengenal diri, yang kedua mengenal Allah, yang ketiga mengenal dunia, yang keempat mengenal akhirat. Wa tilkal ma'ariful arba'ah, ya, pengenalan empat ini hakikatu usulil Islam. Itu adalah hakikat dasar-dasar Islam. Nah, empat ini punya rukunnya. Fa amma arkanu al-kitab fahiya arba'un. Isnani yata'allaq bil-zahir wa isnani bil-batin. Ya. Maka rukunnya kitab itu ada empat. Dua berkaitan dengan zahir, dua berkaitan dengan batin. Amma ruknanil muta'alliqani bil-zahir, adapun rukun yang berkaitan dengan zahir, fal awwalu, yang pertama, ya ta'allaq bihaqqillah wa huwa ma yusammal ibadat, ya, yang berkaitan dengan hak Allah namanya ibadah. Wa tsani ma yata'allaqu bi adabil insan bi harakatihi wa sakanatihi wa ma'isyatihi wa huwa yusammal muamalat, yang berkaitan dengan adab manusia dalam gerak-geriknya dan kehidupannya dinamakan muamalah. Wa amma ruknanil muta'alliqani bil batin, adapun dua rukun yang berkaitan dengan batin, fal awal ma yata'allaq bi taharatil qalbi wa takhalliyatihi min sayyi'il akhlaq, yaitu berkaitan dengan pembersihan hati, kebersihan hati, dan bagaimana takhalliyah, ya, melepaskannya, ya, menyingkirkannya dari sifat-sifat buruknya. Apa akhlak buruk itu? Akhlak yang buruk itu kal ghadabi wal bukhli wal hasadi wal kibri wal ujbi wal riya, ya, marah, pelit, hasud, sombong, dan ujub dan riya. Wa tusamma hadhil akhlaq wal kaduratil muhlikati, ya. Dan ini dinamakan akhlak. Wa tusamma hadhihi akhlaq, namanya akhlak juga. Dan kadurat, kotoran, wal mulikat, yang merusak. Wasani ma yata'allaq bi tazyinil qalbi wa tahalliyatihi bil akhlaqil hamidah, berkaitan dengan menghiasi hati dan menghiasinya dengan akhlak yang terpuji. Kasabri wasyukri wal muhabbati waridha warraja wat tawakkul wa tusamma hadhihi al akhlaqul munjiyat. Inilah akhlak yang menolong. Kemudian rukun yang pertama, yang ibadah itu ada 10 usul. Ya, asal pertama akidah ahli sunnah wal jamaah, kedua al-insighal bi talabil ilmi, ya, akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua yaitu sibuk dengan menuntut ilmu. Ketiga toharoh, keempat sholat, kelima zakat, keenam puasa, ketujuh haji, kedelapan baca Quran, kesembilan zikir, tasbih, dan kesepuluh wirid-wirid ibadah di waktu dan waktu-waktunya. Kemudian muamalat itu ada 10 juga. Yang pertama adab makan, yang kedua adab nikah, adab berdagang, adab mencari rezeki halal, yang kelima adab bergaul dengan orang, keenam adab uzlah, ketujuh adab dalam bepergian, kedelapan adab as-sama' wal wajad, mendengar qasidah, wal aslu tasi, yang kesembilan adab al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, yang kesepuluh adabul wilayah, yang ketiga
fil muhlikat, sesuatu yang merusak, yang menghancurkan, atau mengenal aqabatit thariq, hambatan-hambatan perjalanan menuju kepada Allah. Itu juga 10. Yang pertama, siyasat an-nafs wa ilaji fasadil hawa wa islahil mizaj. Bagaimana mensiasati nafsu, mengobati rusaknya hawa, dan memperbaiki temperamen. Yang kedua, tahzibi syahwatail batin wal farji, mendidik syahwat perut dan syahwat farji. Yang ketiga, mengobati kasratil kalam wa afatil lisan, mengobati banyak bicara dan yang merusak lidah. Yang keempat, mengobati amradil ghadabi wal hikdi wal hasad, penyakit-penyakit ghadab, dengki, hasud dan lainnya. Yang kelima, hubbud dunya wa ilajit tama', cinta dunia dan mengobati tamak. Yang keenam, fi ilajil bukhli wal hirs wa jam'il mal, mengobati pelit, serakah, dan mengumpulkan harta. Ketujuh, ilaji hubbil jawar riasah wa apatu dzalik, mengobati cinta. Ini yang mulhikat ini ya, cinta harta, cinta. Maka dibahas di sini ya, bagaimana cara mengendalikannya, karena dia muhlikat. Yang kedelapan, riya, nifaq dalam ibadah, ini bagaimana mengobatinya. Yang kesembilan, al-kibr wal ujub. Ya. Yang kesepuluh, ilaj al-ghafla wad dhalal wal ghurur. Nah, yang keempat ini munjiat, inilah yang dapat menolong. Itu pun 10. Yang pertama, taubah wa raddul mazalim. Yang kedua, sabar dan syukur. Yang ketiga, khauf war roja. Yang keempat, faqr wa zuhud. Yang kelima, sidik wal ikhlas. Yang keenam, muraqabah muhasabah. Yang ketujuh, tafakkur. Yang kedelapan, tauhid wa tawakkul. Kesembilan, mahabbah wa syauq. Yang kesepuluh, fi dzikril maut. Wa qad wada'tu hadzal kitab wa syarahtu anawinaha anawinahu wa arkanahu wa usulahu bil lughatil farisiyah. Munazzihan qalami an takallufil ibaratil muaqqadah wal ma'anil mughlaqah hatta yatasanna lil awami fahmu. Aku membuat kitab ini dan aku syarahkan unwan-unwan tadi itu, ya, dan rukun-rukunnya dan usulnya dengan bahasa Parsi. Karena bahasa Parsi ini agar menghindari penahku ini dari ungkapan-ungkapan yang rumit, yang berlebihan, makna yang bertutup, sehingga memudahkan awam untuk memahaminya. Wa man arada tadqiq wa tahqiq fa inni uhilahu ala ma katabtu bil lughatil arabiyyah. Tetapi kalau ingin tadqiq, ingin tahqiq, ya, maka aku ubah apa yang aku tulis dengan bahasa Arab. Apa mesti kitab Ihya Ulumuddin? Apa yang ditulis di sini sebetulnya di Ihya Ulumuddin lebih luas lagi. Dan kitab Jawahirul Quran wa ghairuhuma minal musannafat. Fa inni innama qasadtu min kitabati hadzal kitab an yaltamisa fihi awamul furs ma aradtuhu min ma'anin bi lughatihim wa haristu jahidan alla ujawizu fahmahum wa idrakahum. Tujuanku menulis kitab ini agar awam orang Farsi ini, ya, dapat menyentuh apa yang aku maksud dari makna dengan bahasa mereka. Dan aku ingin berusaha untuk tidak melewati pemahaman mereka dan kemampuan mereka untuk mencapainya. Ya. Itu maka menggunakan bahasa Farsi. Ya. Wallahu as'alu an yajida fihi al-khalqu matlubahum wa an yarzuqana al-ikhlas fil qasdi wan niyyah amala bil takabbur wa riya wa sum'ah wa la yakuna amali hadha wibalan alayya fil akhirati innahu la yudhi'u amala amilin wa huwa akramu man ajwadu man su'il wa huwa waliyul ijabah. Al-ma'ariful arba'ah al-unwanul awal fi ma'rifatin nafas. Ya, ada 4 perkara yang perlu kita ketahui. Al-ma'ariful arba'ah ini, judul yang pertama yang perlu kita ketahui adalah fi ma'rifatin nafsi, mengenal diri. Itu pasalnya, ya, ada 18. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna miftaha ma'rifatillahi huwa ma'rifatun nafsi
Kunci mengenal Allah adalah mengenal diri. Walidzalika qalu man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Oleh karena itu mereka berkata, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Wali ajli dzalika aidan, dan untuk perkara itu juga Allah berfirman, sanurihim, kata Allah, kami akan perlihatkan kepada mereka ayatina, tanda kebesaran kami, fil afaqi, di cakrawala alam semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum, sehingga nyata kepada mereka, annahul haq, ya, bahwasanya itu hak. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidaklah cukup ya, dengan Tuhanmu bahwasanya Dia Allah syahid kepada segala sesuatu. Wa fi haqiqatil amri fala syai'a aqrabu ilaika min nafsik. Pada hakikatnya tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepadamu dari dirimu. Ya. Yang paling dekat dengan aku adalah aku sendiri. Ya. Fa in lam ta'rif nafsaka fa kaifa ta'rifu ma siwaha. Jika kamu tidak mengenal dirimu, bagaimana mengenal selain dirimu? Ya. Wa in qulta innaka ta'rifu nafsak. Jika kamu mengatakan bahwa kamu mengenal diriku, fa hadza ainul jahli biha. Ini adalah inti kebodohan. Seperti manusia baru gede lah, dia mengatakan saya tahu ya bagaimana apa yang saya lakukan. Tidak. Hatta orang sudah hafal agama, sudah beramal, ya, alim lah, ulama katakan ibadahnya masya Allah, ya, jika tidak pernah melakukan kimia sa'adah ini, proses ini, ya, fa innahum la ya'rifuna madza yuridun. Ya, mereka tidak tahu apa sebetulnya di dunia ini yang kita tuju, yang diingini itu apa sebetulnya. Bagaimana hanya cuma ukuran umur, udah lama hidupnya atau duluan, ya, tuaan, makan garam, makan asam, makan, tidak jadi ukuran. Ukurannya adalah merubah bagaimana rohani menguasai jasad. Itu saja ukurannya. Ya. Ini yang disebut dalam istilah tajribatur ruhiyah. Ya, tajribah ruhiyah. Idz innaka fi tilkal ma'rifati la ta'rif min nafsika illa zahiraha. Karena kamu dalam pengetahuan itu, yang kamu tahu dari dirimu hanyalah zahirnya. Ra'san, kepalanya, wayadan, wa qadaman, kakinya, wa ghaira dzalik. Wala ta'rifu kadzalika min dawafiha wa raghabatiha. Dan tidak tahu motifnya serta fungsinya, keinginannya, maksudnya. Mata itu ingin apa, telinga ingin apa, terus. Illa kana tash'uru bil ju'a ta'kul. Yang kamu tahu kan kalau kamu merasa lapar, makan. Udah. Wah, lapar nih. Paham banget. Ya. Wabil khusumati fataghdab. Ya, kalau ada permusuhan, marah. Taunya itu. Wa bi ghalabati syahwati fatas'alin nikah. Kalau sudah syahwatnya dominan, maka dia berusaha untuk nikah. Wa huna la farqa bainaka wa bainal an'am. Kalau ini kamu enggak ada bedanya dengan binatang ternak. Fal wajib ala kulli insanin an ya'rifa haqiqatan nafsihi. Maka yang wajib bagi setiap manusia mengetahui hakikat dirinya, mahiyya. Ya. Mahiyya, kita nanya kepada diri kita ini, ma anta.
Bukan man, ma. Kamu apa? Wa min aina hiya? Dari mana datangnya dia? Wa aina satadhhabu? Dan kemana perginya? Akan kemana perginya? Wa limadza khuliqta? Kenapa diciptakan? Wa ayya masirin yantaziruha? Ya. Berakhir kemana yang kamu tunggu-tunggu itu? Kemana? Wa an ya'rifa aidan, dan mengenal juga kaifa tas'adu, bagaimana kamu bahagia. Wa bi ayyi syai'in tas'adu, dengan sesuatu apa yang membuat kamu bahagia. Wa kaifa tasqa, dan bagaimana juga menderita. Wa bi ayyi syai'in tasqa, dan dengan sesuatu apa kamu menderita. Nah, ini proses makrifat, pengenalan begitu. I'lam anna tilka sifatil lati ijtama'at fi nafsika minha ma hiya. Ketahuilah bahwa sifat-sifat tersebut yang terhimpun di dalam dirimu, ya, minha, salah satunya mahiyah sifatun bahimiyah, apa yang disebut sifat binatang ternak. Tadi kan dikatakan bahwa manusia itu akhlak campuran dalam dirinya, ya. Maka sifat-sifat yang terhimpun dalam diri manusia itu, yang pertama adalah sifatun bahimiyah, dan yang kedua minha mahiyah syaitaniyah, sifat setan. Ya, sebagiannya juga adalah min sifatis suba' ad-dariyah, binatang buas. Ya, wal ba'dul akhar min sifatil malaikiyah safiyah, yang lain adalah sifat malaikat yang jernih. Wa anta la budda an ta'lam min nafsika hadhihi sifat. Ya, wajib kamu mengetahui kepada dirimu sifat-sifat ini. Wa kaifa yasilu ashabuha ila sa'adah, bagaimana si pemilik sifat-sifat itu mencapai kebahagiaan. Di dalam diri kita ada sifat hayawan, ada sifat bahimiyah. Lihat hayawan, fal hayawanu sa'adatuhu fil akli wasyurbi wan naumi wan nikah. Ya. Binatang itu kebahagiaannya apa? Makan, minum, tidur, nikah. Kalau itu yang dikejar, ya binatang. Wa huwa yas'a jahidan li tahqiqi matlubatihi wa sa'adatihi. Dan dia berusaha dengan usaha keras untuk meraih yang dicarinya dan kebahagiaannya itu. Wa sa'adatul wuhushi fil ibtiras wal fatk. Ya, tadi itu bahimiyah, sifat bahimiyah. Di kita ada kan sifat itu. Makan, minum, tidur, nikah. Ya, orang kalau nggak makan udah ketakutan aja. Padahal bukan nggak makan, cuman belum 2 kali makannya, udah makan. Ya, yang kedua belum makan, waduh. Ya, itu bini udah ngamuk-ngamuk aja, kita belum makan ini, katanya gitu. Laki juga kagak ngasih duit, kagak apa, dah mau marah aja. Ya. Kan binatang itu, binatang. Minum, tidur, nikah, ya, itu binatang. Kemudian sifat binatang buasnya apa? Nah, kebahagiaan wuhush, kebahagiaan binatang buas itu pil ibtiras, memangsa. Lihat orang kalah, lihat orang jatuh, lihat orang hina, lihat suka. Wal fatak, ya, menghancurkan, mematikan. Wa sa'adatu syayatin, bagaimana sifat setan? Fil ghiwayah, nipu. Wal makar, dan berencana jahat. Ya, makar itu kan, ghiwayah dan makar itu merencanakan jahat dengan cara yang manis gitu. Ya. Fa in kunta minhum pas asayahum wastagil bistighalihim. Kalau kamu menjadi bagian dari mereka, ya, maka kamu
akan melakukan seperti yang mereka lakukan, akan sibuk seperti yang mereka sibuk. Ya. Amal malaikatu fasa'adatuha min fi mu'ayanati jalalizzatil ilahiyah. Adapun malaikat kebahagiaannya apa? Dapat mu'ayanah. Ya. Mendapatkan sifat-sifat ya yang nyata dari sifat jalalizzatil ilahiyah. Ya. Wala ta'rifu lit-tama'i wasyahawati wal ghadabi was sifatil bahimiyah tariqan. Malaikat itu sama sekali tidak tahu jalan tama, syahwat, ghadab ya, dan sifat-sifat binatang. Fa in ijtahadta wa takhallasta min asri syahwati wal ghadabi aw salta nafsaka lil jauharil malaiki. Nah, jika kamu takhallasta ya, membebaskan diri kamu dari cengkraman atau tawanan syahwat, tawanan ghadab. Ini syahwat kan dua sifat nafsu itu. Syahwat itulah bahimiyah. Ghadab itu adalah sabu'iyah ya. Syahwat itulah binatang ternak, ghadab itu binatang buas. Jika kamu membebaskan dirimu dari kungkungan itu, maka kamu akan membawa dirimu kepada al-jauharil malaiki, esensi malaikat. Dan ada potensi itu di dalam diri kita, ada potensi malaikat, sifat-sifat itu. Nah, bagaimana mencapai itu? Maka ada formulanya, ya, ada caranya, dan inilah yang disebut kimia. Bukan hanya itu, bukan hanya sebuah teori, dan itulah tujuan kita diciptakan. Kenapa kita diciptakan? Untuk itu. Ya. Waqtarabta minal hadratil ilahiyah, dan dekat kepada hadrah ilahiyah. Wa afsahta li nafsika tariqan dan kamu afsahta dan linafsik, dan kamu meluaskan ya, memperluas untuk dirimu jalan limu ayanati hadal jalali wadakal jamal, untuk menyingkap secara nyata. Muayana itu mengetahui, menyingkap ya, mengetahui atau menyingkap secara ain, secara nyata sifat jalal Allah dan sifat jamal Allah itu. Fajtahid hatta ta'lam sifatis sibai wal hayawanati fik. Maka berusahalah sehingga engkau tahu sifat kebuasanmu dan sifat hayawan di dalam dirimu. Walimada rukibta fik, kenapa disusun dalam dirimu? Wa kaifa tatakhallas minha, dan bagaimana kamu membebaskan diri dari semua itu. Fama khalaqahallahu ta'ala litakuna asiran laha. Tidaklah kamu Allah ciptakan, tidaklah nafsu itu diciptakan oleh Allah itu ya, untuk menjadi belenggu ya. Tidaklah nafsu itu Allah ciptakan agar kamu menjadi tawanannya, bukan. Sifat-sifat itu dalam diri bukan untuk diciptakan, Allah ciptakan nafsu syahwat, nafsu ghadab itu, nafsu hayawan, nafsu siba itu bukan agar kita berada di bawah kekuasaan, kita menjadi tawanan dia, bukan. Justru untuk melawan. Kita nggak terima apa yang Allah tentukan, itu memang harus dilawan ya. Orang putus asa, tidak mau ibadah, tidak menuntut ilmu karena keadaan begini-begini, padahal Allah ciptakan itu ya,
untuk mengetahui atau mendapatkan kebahagiaan itu, kebahagiaan di akhirat. Fa imma an litakuna asiran fa imma anta asaraka lailan wa naharan wa tadfa'uka li khidmatihi wa naili matlubiha. Fa imma anta saraka, ya. Boleh jadi dia akan menjadikan kamu tawanan siang dan malam, dan dia akan mendorongmu untuk berkhidmat kepada dia, nafsu itu, dan mencapai tujuannya. Orang dibikin letih, dibikin untuk memenuhi syahwat itu dan godop itu. Orang punya sifat marah, tidak suka, benci, hasud, dengki, dan dia diperbudak oleh itu. Ya, harga diri atau melihat dia yang salah, bukan kita yang, itu semua nafsu. Ya, padahal semuanya adalah ciptaan Allah, kehendak Allah, dan bagaimana kamu kembalinya kepada Allah. Sebetulnya itu. Ya. Dia kira itu semua nyata, padahal itu diciptakan hanyalah ujian. Ya, bukan hakiki. Yang hakiki adalah kita jalan menuju kepada Allah. Au antusakhiraha anta, atau kamu yang menundukkannya, watasmu biha, dan kamu menjadi tinggi, wataj'al minha silahan, bahkan kamu jadikan nafsu itu sebagai senjata, ghaira ma aradta an taj'alahi yaminka, ya, bukan ghaira ma aradat an taj'alahi yaminka, bukan dia menginginkan agar menjadikan dia itu minka darimu. Wa huna taqtanisani ma'an sayda sa'adatil abadiyah wal, maka di sini akan mentaktanisan, artinya akan mendapatkan sekaligus buruan kebahagiaan abadi dan kedudukan yang tinggi. Wa tilka hiyal jannatu bifahmil awam, kalau pemahaman awamnya surga. Ya, wa hiya maqamul hadrah ilahiyah bifahmil khawas. Kalau pemahaman khusus itu adalah hadrah ilahiyah. Yang orang awam taunya kebahagiaan itu surga, ya oke, surga. Di akhirat, ya. Gitu. Tapi pemahaman khawas adalah hadrah ilahiyah. Ya. Dia yang seperti mereka katakan, nahnu fil jannah qoblal jannah. Kami di surga sebelum ada di surga. Itu. Coba apa sifat-sifat surga? Enggak pernah berubah. Enak, enggak pernah berubah kepada enggak enak. Enak, itu kan sifat surga. La yuqaddiruhu. Tidak ada sesuatu yang mengeruhkan. Kita kan enak-enak, tiba-tiba banjir. Enak-enak, tiba-tiba sakit, habis duit. Enak-enak, tiba-tiba, kan ada saja. Ya. Di surga enggak enak. Jika orang mencapai hadrah ilahiyah di dunia itu, ya, maka dia mendapatkan surga. Oh, berarti dia enggak pernah dapat musibah? Dapat. Dia ngelihat itu dari Allah. Jadi enggak ada kekhawatiran, enggak ada, ya. Dan itu adalah berita tentang surga di dunia. Ya. Nah, maka orang jika tidak pernah melalui kimia usaadah atau tajribah ruhiyah, hidupnya letih, ibadah letih, ya, makan aja letih, ya. Karena menjadi tawanan nafsu tadi itu. Ya. Fayajibu antudrika hadhil ma'ani hatta ta'lam. Wajib mengetahui makna ini sehingga kamu mengerti. Walau syai'an yasiran,
meskipun sedikit saja. An nafsik, mengetahui apa tentang dirimu. Fa kullu man la ya'rif nafsahu lam ya'rif min dinihi illa al-qusur. Maka orang yang tidak kenal dirinya, maka dia tidak kenal agama melainkan kulit saja. Wa aslu dini anhu mahjubun mastur. Ya, asal pokok dasar agamanya mahjub, dari terhalang untuk memahaminya. Al-faslul awal, pasal pertama. In aradta an ta'rifa nafsaka fa'lam annaka khuliqta min syai'ain. Jika engkau ingin mengenal dirimu, ketahuilah bahwa dirimu itu diciptakan dari dua perkara. Al-awwal, yang pertama, al-khalqudz zahir, ciptaan zahir. Apa? Wa huwal badanu, badan, tubuh. Wa huwa ma narahu wa nalmasuhu, itu yang kita lihat, yang kita sentuh. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani al-qalbu, itu hati. Au ma nusammihi ruh, atau yang dinamakan ruh, awin nafas, atau nafas. Wa hadza ma la nudrikuhu illa bil basirah. Ini tidak dapat diketahui, dicapai kecuali dengan mata hati, mata batin. Wala tarahul ainu, dan tidak dilihat oleh mata. Wa anta al haqiqati dzalikal khalqul batin. Kamu yang hakiki itu adalah makhluk batin, bukan makhluk zahir. Wa kullu ma siwahu tabi'un lahu. Selain ruh, qalbu, selain qalbu itu pengikut. Ya, artinya kalau di dalam agama diciptakan untuk itu. Ya, diciptakan untuk hati. Tabi', pengikut. Wa jundun musakharun, dan apa jundun itu? Pasukan, ya, tentara yang ditundukkan li khidmatihi, untuk khidmatnya. Wa indal hadis anil qalbi yanbaghi an ta'lama anna haqiqatal insani qalbuh. Ketika bercerita tentang hati, perlu diketahui bahwa hakikat manusia itu adalah hatinya. Walaisal qalbu tilkal mudghah allati hiya fi aisaril as-sadr. Hati di sini bukan hati segumpal daging yang ada di sebelah kiri dada, jantung. Bukan itu. Fama tilka makanatul qalbi wa manzilatu, itu hanya tempat saja, casing. Wa illa fal an'am zawatu qulub. Kalau bukan begitu memahaminya, binatang punya gumpalan jantung itu. Wal mauta kadzalik, orang udah mati juga masih punya. Wa hadza musyahadun mahsus, kalau itu dapat dilihat. Ya. Kalau saja Allah tidak ciptakan aplikasi hati, jantung, ketika Allah menerangkan bahwa ada qalbu di ruh, nggak tahu bayangannya bagaimana. Ya. Maka Allah ciptakan aplikasinya tuh, qalbu. Dan qalbu dalam bentuk fisik pun bagi anggota tubuh itu pusat, bagi anggota jasadnya. Pimpinannya mati adalah berhenti jantungnya. Ya, kehidupan itu darah yang mengalir ke tubuh. Ya, padahal hakikatnya bukan darahnya, tetapi nafsu, ruh yang mengalir ke tubuh itu. Ya. Itu sebab Nabi menyebutkan, inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu masuk melalui aliran darah, kan dari hati itu. Berarti menyebar ke seluruh tubuh, masuk
ke hati, nanti kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Maka semua mengajak kepada keburukan. Tapi kalau hatinya menutup jalan setan itu, maka malaikat, kan ada darah kotor menyebar semua penyakit. Kalau darahnya bersih baik, semuanya sehat. Itu sifat malaikat, itu sifat syaitan. Ya. Innama narahu fi hadzal alam wa nalmisuhu yuqalu lahu alamus syahadah. Apa yang kita lihat di alam ini, yang kita sentuh, namanya alamus syahadah. Ya. Atau nama lainnya alamul muluk dalam istilah tasawuf, syahadah wal muluk. Walaisal qalbul ladzi naqsidu min hadzal alam fi syai'. Tidaklah qalbu yang kita maksud bagian dari alam ini, sama sekali bukan. Wa innama tilkal mudghatu al mutakawwinu minha al qalbu ma hiya ila zahiru wa alatuhu. Adapun mudghah, gumpalan darah, ya, yang diciptakan, al mutakawwin minha, yang diciptakan hati itu dari gumpalan darah itu zahirnya dan alatnya, alat qalbu. Tadi casingnya atau aplikasinya. Wa a'dha'ul badani kulluhu junuduhu wa awanuhu. Itu pun anggota badan, ya, tentaranya, penolongnya, pembantunya. Wa huwal qalbu, hati itu al-malikul al-mutasarrifu fihim, raja yang mengendalikan di dalamnya. Pabil qalbi ma'rifatullah, dengan hati mengenal Allah. Wa musyahadatu hadratihi wa jalalin, menyaksikan hadrah Allah dan jalal Allah. Wa muayanati jamalihi wa kamalihi, dan menyingkap secara nyata keindahannya, jamal, sifat jamalnya dan sifat sempurnanya. Walidzalika fa khitabut taklif manutun bihi. Oleh karena itu, ya, khitabut taklif, ucapan taklif, artinya sapaan taklif, hukum taklif, itu manut kepada hati, ya, tunduk kepada hati, artinya ikut di hati. Wasawabu lahu wal iqabu alaihi, ya, pahala adalah karenanya, iqab dibebankan siksa ke atasnya. Wasa'adatul insan wasaqauhu, kebahagiaan dan penderitaannya, asluha sa'adatu wa syaqa'u qalbihi, dasarnya kebahagiaan dan kebahagiaan dan penderitaan hati, ya. Taklif dibebankan ke hati, ya, ya, akal-akal, aplikasi hati kan. Lianna ma'rifata haqiqatil qalbi wa sifatihi miftahu ma'rifatillahi tabaraka wa ta'ala. Mengenal hakikat hati dan sifatnya itu kunci mengenal Allah. Fajtahid hatta ta'rifa qalbak, maka berusahalah sehingga kamu mengenal hatimu. Wa ta'rifa ma'danahun nafis, ya, dan kamu mengenal ma'dannya, ya, yang berharga. Wa jauharahu tsamin, jauharnya yang berharga. Pa jauharuhu jauharul malaiki, esensinya esensi malaikat. Wa asluhu, asalnya ruhun rabbani. Dari mana dia datangnya? Dari ruh Tuhan. Wa nafahtu fihi min ruhi, jaa minha wa ilaiha yaudu, datang dari ruh rabbani kembali kepada ruh rabbani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Al-faslus tsani ma'rifatu haqiqatil qalbi, mengenal hakikat hati. I'lam anna ma'rifata haqiqatil qalbi,
La tata'atta illa bi an ta'rifa haqiqata jauharihi wa maknunihi wa sifatihi. Untuk mengenal hakikat hati, la tata'atta, dan kamu tidak dapat sampai, artinya tidaklah kamu melangkah untuk mengenalnya, melainkan mengenal hakikat esensinya, maknunnya, isinya, sifatnya. Wa an ta'rifa junudahu, dan bala tentaranya. Wa alaqatahu bihadhil junud, hubungannya kepada pasukannya itu. Wa min samma tatimmu laka ma'rifatullah, nah dari sinilah akan terjadi bagimu mengenal Allah. Wa tasil ila as-sa'adah, dan mencapai kebahagiaan. Amma haqiqatul wujud fala yashukku ayyu insanin biwujudihi, walakinna la nuridu dhalikal wujudul jasadi wujudal jasadiyya zahiri. Hakikat wujud, fala yashukku ayyu insanin biwujudihi, ya, maka tidak ragu lagi manusia manapun wujud dengan hakikat wujud itu. Tetapi kita tidak tahu wujud jasadi yang zahir. Walakinna, akan tetapi, la nuridu, yang kami maksud bukan wujud jasadi yang zahir. Fal mayyitu lahu jasad, kalau jasad, mayit punya jasad. Walakin la ruha fi, ya, tetapi tidak ada ruhnya. Wa innama nuridu bil wujudi aidan haqiqatar ruh, yang kami maksud dengan wujud adalah hakikat ruh. Allati in faraqatil jasada tahawwala ila jifatin fasidah, yang mana roh jika berpisah dengan jasad berubah, jasad menjadi bangkai yang rusak, ya. Wa sakhasa basaruhu, dan artinya basarnya melihat, sakhas mendelik. Wan qata'a an sama'ihi wa ardihi, terputus dari langit dan buminya. Wa an kulli ma ra'ahu bi ainihi, dan dari segala apa yang dilihat sebelumnya dengan matanya itu. Wa huna ya'rifu yaqinan haqiqata wujudihi, dan dari sini dia akan mengetahui hakikat wujud, ya, jadi hakikat wujud itu, manusia diciptakan, ya, dari hakikat wujud itu. Wujud ini bukannya dimaksud jasad. Kalau jasad, mayit punya, ya, mayit punya jasad, itu jasadnya ada. Bukan itu maksudnya wujud. Tapi yang dimaksud wujud adalah hakikat ruh, yang kalau ruh itu terpisah dari jasad, jasad bangkai sudah. Matanya mendelik tadi, ya, dan sudah tidak ada di langit, di bumi ini, ya, dan terputus dari yang sebelumnya dilihat. Nah, disinilah kalau kita paham, ya, dengan yakin kita akan tahu itulah hakikat wujud. Wa yakunu ala bayyinatin min amri, ya, maka akan menjadi nyata masalah wujud itu. Wa ya'rif an nafsihi, dan dia akan tahu tentang dirinya. Wa amma bidakhilihi, dan dari apa yang ada di dalam dirinya. Wa an samaihi wa ardihi, dan dari langitnya dan buminya. Maka yajhaluhu, yang sebelum, yang tadinya dia tidak tahu. Wa in ayanal insanu dzalika adraka syai'an min haqiqatil akhirah. Jika artinya tingkap secara nyata manusia akan perkara itu, dia akan mengetahui sedikit daripada hakikat akhirat. Nah, ini pasal pertama tentang mengenal hakikat hati, ya. Hakikatnya itu jauharnya, isinya, sifatnya, dan bala tentaranya. Dia setiap bab itu diterangin global, nanti bab berikutnya, ya, akan diterangkan satu persatu. Al-fasl tsalis haqiqatul qalbi. Amma haqiqatur ruh wa ayu syai'in hiya wa ma sifatuha
wa ghairu dzalika minal as'ailah fala na'rifu laha jawaban fi syariatina wa lam yarid fi sunnatin nabiyyi jawaban anha. Adapun hakikat ruh, ya. Ini di dalam kitab ini qalbu dan ruh itu satu. Di atas hakikatul qalb, tiba-tiba amma hakikatul ruh, maksudnya qalbu, ya. Ini sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang konsep Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali punya konsep begini. Itu ditulis dalam ihanya panjang lebar. Saya ringkas bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan ada 4 istilah, ya, tetapi punya makna 5. Yang pertama al-aqlu. Makna pertama akal, makna zahir adalah ini yang ada di kepala ini. Kemudian an-nafsu, ya. Secara zahir, makna zahirnya adalah sifat yang ma'lul, sifat yang tercela. Ketiga al-qalbu, makna zahirnya jantung yang ada di sebelah kiri. Yang keempat ar-ruh, mana zahirnya darah yang mengalir di dalam tubuh. 4 istilah ini punya makna zahir berbeda-beda sendiri-sendiri, masing-masing punya makna, ya. Akal ini terus gitu. Tapi makna, karena manusia terdiri daripada jasad zahir dan ruh batin, ya, ruh batin. 4 istilah tadi punya makna di jasad yang berbeda-beda satu sama lain, dan 4 ini punya makna di dalam ruh tetapi wahid. Al-aqlu wal qalbu wan nafsu war ruh itu adalah nurun latifun, ya, rabbaniyatun, cahaya halus dan bersifat ketuhanan. Qalbu ya ruh, ruh ya qalbu, keduanya ya nafsu dan juga akal. Nah, di sini orang terjebak bahwa akal-akal itu apa yang ada di dalam sifat tubuh ini untuk mengenal warna, mengenal arah, mengenal ukuran, mengenal jauh dekat, mengenal ya. Itu akal yang terbatas. Tetapi ada akal yang tiada terbatas, yaitu ruh. Ya. Ini konsep Imam Al-Ghazali. Ya, antum kalau banyak membaca misalnya kitab-kitab lain berbeda, ya, saya sambil pelan-pelan nanti di pengajian akan saya terangkan bagaimana pendapat ulama lain, ya. Namun secara garis bawahnya perbedaan itu hanya lafzi, ya, maksudnya sama. Namun konsep Al-Imam Al-Ghazali, 4 istilah yang sering dibicarakan oleh orang dan itulah esensi manusia, ya, tetapi punya makna 5. Dan kata Imam Al-Ghazali, seluruh ilmuwan barat dari dulu sampai sekarang membahas 4 ini salah, tidak berdasarkan hakikatnya, ya. Kata beliau, kalau mereka salah enggak, kenapa orang Islam jadi ikut membaca tulisan mereka tentang esensi manusia, bukan dari Al-Quran dan dari para ulama. Sungguh memalukan, kata beliau.
Nah, maka di dalam Kimia Sa'adah ini begitu teliti ya, beliau menjelaskan hakikat manusia itu apa, kenapa dia diciptakan, untuk apa ya, dan bagaimana proses untuk mencapai tujuan itu, diciptakan untuk apa, bagaimana untuk mencapainya ya, maka betul-betul dibedah semua yang ada di dalam diri manusia, sehingga kita akan tahu kenapa kita diciptakan itu, dan kenapa juga selain kita diciptakan taib amma haqiqatur ruh. Nah, sekarang artinya tahu, jangan bingung ketika qalbu ruh ini bicara tentang makna kedua ya, makna kedua itu sama, satu semua, akal, qalbu, ruh, nafsu. Makna keduanya adalah di sisi roh, makna rohaninya itu wahidun, satu, dia cahaya semua. Ruh kan nur, cahaya. Adapun makna pertama masing-masing punya makna, sehingga ada 4 makna, karena ada 4 istilah, semuanya ada di jasad. Itu makna pertama. Makna keduanya ya, dia akan bertemu bahwa asalnya satu untuk 4 istilah itu. Nah, maka asal manusia yang satu ini. Hakikat ruh, adapun hakikat ruh, wa ayyu syai'in hiya. Ruh itu ayyu syai', apa ruh itu? Wa ma sifatuha, sifatnya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain kita tidak akan mengetahui jawabannya di dalam agama kita ini, dan tidak ada juga di dalam sunnah Nabi jawabannya. Karena Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qul, katakanlah, ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhanku. Maka dikatakan asalnya rohani adalah rabbaniyah, ruhun rabbani wa nafahtu fihi min ruhi, urusanku. Ala lahul khalqu, jasadnya, wal amru, ruhnya, semuanya lahu ya, punya Allah. Nah, di sini ada orang filsafat yang jatuh. Berarti amr ini ruh, bukan makhluk, karena ada ala lahul khalqu wal amru, bukan, kedua-duanya ciptaan. Ya. Nah, sebagian mufassir yang dengan pendekatan filsafat akan terjebak bahwa ruh bukan makhluk. Apa yang disebut nur Muhammadi ya, itu bukan makhluk, dan itu filsafat yang sesat. Wa alamul khalqi munfasilun tamaman an alamil amri. Alam makhluk terpisah, betul-betul terpisah dari alam amr. Wa mukhtalafun anhu, berbeda ya, khalqi dengan amr. Fa kullu ma lahu masahatun wa miqdarun wa kaifiyatun fattariqu li ma'rifatihi ma'lumun wa mumkinun wa huwa ma nusammihi alamal khalqi. Segala yang mempunyai masahah, jarak, miqdar, ukuran, tinggi, berat, wa kaifiyah, dan bentuknya, caranya, dan jalan untuk mengenalnya juga maklum, kita sudah tahu semua orang dan mungkin, dan itu yang dinamakan alamul khalqi. Wal khalqu fil lughati, al khalq di dalam secara makna bahasa apa? At takdiru, apa takdir? Kira-kira. Kata khalq itu maknanya takdir. Ya, kira-kira. Ya. Apa? Artinya ada kira-kiranya, ukurannya, beratnya, kan ada takdirnya, ada kadarnya. Walaysa lirruhi miqdar wala kaifiyah, ruh tidak punya ukuran. Wahiyya ghairu qabilatin litaksim bihalin, ruh tidak dapat dibagi
Ya, kalau jasad dibagi bagian kepala, tangan, perut, kaki, ruh enggak. Ruh enggak berbentuk seperti tubuh. Ya, wa kullu ma yumkinu laka an tuqassimahu fajaizun an ta'rifahu min wajhin wa tajhuluhu min wajhin akhar. Segala yang mungkin dibagi maka boleh kamu kenal. Ada bagian yang kamu kenal dan ada bagian yang kamu tidak tahu. Itu jasad yang dilihat, yang disentuh, yang punya jarak ukuran bentuk. Untuk mengetahuinya juga kita paham ya. Dan disebut alam makhluk, alam jasad ya. Itu pun ada bagian yang kita tidak tahu. Jadi bukan tahu semua, ada bagian yang kita nggak tahu. Ruh sama sekali tidak tahu. Walaisatir ruhu min hadzal qabil. Ruh bukan dari sisi ini. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui, tidak. Kalau ruh sama sekali. Fakama annahu laisa lil kaifiyati wal miqdari ilaihi sabilun. Maka ruh itu ya, sebagaimana bahwasanya tidak ada kaifiyah, tidak ada miqdar ya. Kepada ruh itu jalannya tidak ada. Wa innama hiya min alamil amri, itu urusan Tuhan maksudnya. Kan dari dulu orang berusaha untuk ya. Orang barat dulu untuk mengetahui ruh sampai dimasukin manusia ke dalam kaca tuh. Wah, dikasih kamera yang paling hebat lah. Ya, manusia hidup dimasukin ke kaca, ditutup kedap, udah ngap-ngapan begitu. Pengen tahu ruh tuh bagaimana keluarnya? Enggak kedeteksi juga. Ya, kalau kedeteksi aja dia bisa bikin tuh, dia bisa bikin contohnya. Ya. Kalau di Jepang, di Cina itu sudah bikin orang dari bikin perempuan ya, dari apa? Silikon sama ya. Itu laki-laki saking takutnya sama perempuan, jadi nggak dapat perempuan bener, jadi perempuan boneka. Yang nggak ngomel, nggak marah, nggak serem. Ya. Itu saking bodohnya laki-laki ya. Ya. Bora-bora mau ditambah 2, 3 ya. Ini malah lari ke boneka. Kan itu udah ya, penakut abis itu. Padahal ibadah dengan sebab perempuan itu Masya Allah ya. Maka jangan pernah nyerah ya. Wajib beristri itu. Karena pahalanya besar. Kalau berani lebih. Kalau berani. Walaisatir ruh min abakama wal wa inna ma hiya alamul amri ladzi najhaluhu kullahu. Ya, ruh adalah alam amr yang semuanya kita tidak tahu. Hadza ala aksil makhluqatil ukhra allati nastati'u an nuqaddiraha wa nuqassimuha. Ya. Ini kebalikan dari makhluk-makhluk lain yang kita mampu memperkirakannya, membaginya. Wallati hiya min alamil khalqi, itu adalah ya, artinya ruh itu kebalikan daripada makhluk-makhluk lain yang bisa kita kira-kirakan, yang bisa kita bagi. Yang dia itu adalah alamil khalaq. Wa khalqul khalqi ay takdiru. Menciptakan makhluk itu adalah membentuk ukurannya. Ya. Wa ala kulli halin, dan ala kulli hal famuhalun antakuna aliman bi syai'in wa jahilan bihi bi nafsil waqt. Dan ala kulli hal, maka memang mustahil kamu tahu sesuatu tapi tidak tahu sesuatu dalam waktu yang sama. Ya. Artinya seolah-olah Imam Al-Ghazali mengatakan itu juga kagak tahu sebenarnya.
Inna minan nasi man zanna anna ruha qadimatun. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa ruh itu qadimah. Wa minha man zanna annaha aradun. Dan di antara ada lagi yang menyatakan bahwa ruh itu arad. Ya, arad itu sifat yang datang. Wa kilahuma ala khata'in, keduanya salah. Li'annal arada la yaqumu bi nafsih. Ya, kalau arad tidak berdiri sendiri. Allah. Wa qad zanna al-akharuna anna ar-ruh jismun. Ada lagi yang menyangka ruh itu seperti bentuk tubuh. Ya. Wa hum mukhti'una aidan, salah. Li'anna jisma yaqbalu taqsim. Tubuh boleh dibagi, ruh enggak ada. Ruh ada tangannya, ada kepalanya, tidak ada. Ya. Itu sebab ruh itu cahaya saja begitu. Ya. Masuk ke badan gede ya masuk, ya. Badan pendek masuk, badan kurus ya ruh masuk. Ya, sehingga kalau ruh berukuran ada di bagian, ya bagaimana ruhnya gendut, ternyata tubuhnya kempes, gitu kan? Tidak. Waruh la taqbal dzalik, ruh tidak menerima dibagi. Wa qad yaqulu qailun, ada yang berkata begini, innama nusammihi ruhan yujad fil hayawan aidan. Ada lagi mengatakan apa yang kita namakan ruh itu ada di hewan juga. Fanaqulu innama naqsiduhu huna birruh mahallu ma'rifatillahi wal imani bihi. Yang kita maksud ruh di sini tempat makrifat Allah dan iman. Sehingga ulama fikih memberi sifat hidup itu ada dua, ada di tubuh, ada di ruh, ya, ada di nafs. Kullu nafsin za'iqatul maut, gitu. Ada di nafas. Sehingga ketika ulama fikih menerangkan bahwa abortus itu haram, padahal belum dimasukkan ruh, tetapi ada ruh, ada sifat hayat di dalam sifat hidup, di dalam bentuk manusia di dalam perut yang dari darah daging itu juga sudah hidup. Ya. Wal hayawanu khilaful insan fi dzalik, sedangkan hewan berbeda dengan manusia, tidak dibebankan untuk mengenal Allah. Idzan farruhu laisa jasadan wala aradan, maka ruh bukan jasad dan juga bukan arad. Ya. Wa innama hiya jauharun malaiki, tetapi dia adalah esensi yang bersifat malaiki, nur, yani. Inna ma'rifat hakikatir ruh amrun sa'bun, mengenal hakikat ruh susah. Yahtaju li mujahadatin wa sabrin, lagi-lagi perlu kepada mujahadah dan sabar. Walaisa lana alal haqiqah ma'rifatun bihi, dan kita tidak memiliki ma'rifat itu secara hakikat. Allah nanti yang ngasih. Ya. Wala nastati'u laha syarhan, dan saya tidak mampu menerangkannya. Kama annahu laisa lana fi bidayati tariqi imanina lidzalika sabilun wala hajah. Sebagaimana juga di dalam permulaan jalan iman kita, maka tidak ada jalan dan keperluan untuk mengenalnya. Ya. Walakin man sahabal mujahadata wa khabara tariqaha hadis saya kunu ma'ahu huwa. Tetapi orang yang sudah mulai melakukan mujahadah, mengetahui jalan mujahadah, maka pembicaraanku tentang ruh ini saya kunu ma'ahu huwa, akan bersama dia, akan paham. Haula ma'rifati hakikatir ruh, sekitar tentang mengenal hakikat ruh, nanti diterangkan.
Orang baru merasakan ruh itu apabila dia sudah melalui mujahadah, ya, sudah melakukannya dengan sabar. Tilkal ma'rifatul lati hiya min kamalil hidayah. Ma'rifat itu adalah merupakan kesempurnaan hidayah. Kama qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bermujahadah demi aku, kami akan bimbing mereka ke jalan kami untuk mengetahui dari mana asal ruh itu. Wa man lam tatim lahul mujahadatu wa lam yamtalik nawasiha fala kalama lima'ahu fi haqiqatir ruh. Orang yang belum sempurna mujahadanya dan belum menguasai ubun-ubunnya, artinya menguasai dirinya, maka tidak ada pembicaraanku ini bersamanya tentang hakikat ruh. Wa alaihi qablal mujahadah. Nah, maka wajib kepadanya sebelum mujahadah an ya'lama jundal qalbi. Sebelum kita melawan diri untuk memenangkan hati, inilah mujahadah. Ya, mengubah kuasa ada di tangan kalbu, maka kita perlu tahu tentara hati. Tiba-tiba orang dapat musibah, aduh saya pengen sabar. Itu sabar sifat hati. Bagaimana caranya? Ya. Wa man jahila junda qalbihi falan ya'rifa. Orang yang tidak tahu pasukan hati tidak akan mengenalnya. Nanti akan dibahas apa junudnya, apa semua. Cuman sekarang disebutkan dulu oleh beliau. Walan yastati'a an ya'rifa, tidak mampu untuk mengenal. Lil jihadi, untuk mujahadah sabilan, jalannya tidak ada. Kalau tidak tahu, ya. Mujahadah itu kan upaya untuk mengubah sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi manfaat. Itu kan kimia namanya, yaitu mujahadah. Ya, bagaimana nafsu ini dipimpin oleh hati sehingga semua yang dilakukan oleh nafsu maka jadi bermanfaat. Ya. Dengan satu ungkapan orang sufi, ij'al nafsak matiyatan ila rabbik. Jadikan, ya, nafsumu kendaraan untuk pergi kepada Allah. Jadi seluruh syahwatnya makjur, berpahala. Seluruh marahnya berpahala. Ya, kita kan marah bener sama orang. Ya, bukan marah bukan marah ingin agar dia berubah. Maknanya dia tidak menguasai marah itu. Begitu juga syahwat. Ya, dia tidak bawa kepada tunduk kepada syariat Allah. Kalau hati yang menguasai, syahwatnya terpenuhi semua, tapi berpahala. Kita berbuat ibadahnya saja bisa rusak. Gitu. Nah, disitulah kita mendengar seorang wali diamnya saja ibadah. Kita ibadahnya saja enggak diam. Ya. Kita sholat kan enggak diam, apa aja yang dipikirin. Ya, enggak ibadah. Itu apabila dia sudah melakukan proses kimia itu. Ya. Sehingga apa aja kepikiran, apa aja menjadi gangguan, apa saja itu karena hatinya, ya, tidak jadi raja. Kayak negara nih, ya, kalau nggak ada rajanya, artinya nggak ada rajanya itu rajanya tidak adil. Ya, kacau balau. Ya, seperti itu. Al-faslur rabi' nakif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.